Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Mereka tinggal di dalam rumah kecil sederhana. Rumah itu adalah rumah peninggalan suami Mak Dasa yang telah meninggal dunia sejak Jelita umur 1 tahun. Ia disebut Jelita karena emang wajahnya yang sangat cantik. Dan dia juga menjadi kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya pada sang anak, Mak Dasa, walau sudah agak tua, tapi rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pekerjaan Mak Dasa mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijual ke perkampungan. Ia juga merawat belasan pohon pisang bekas peninggalan suaminya. Namun, pohon pisang itu tidak berbuah setiap saat. Jika pohon pisang berbuah, ia akan menjualnya ke perkampungan penduduk yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat tinggalnya. Semakin hari, Jelita semakin bertambah dewasa, sementara Mak Dasa bertambah tua. Tapi sayang sekali, Jelita yang sangat dikasihi oleh ibunya berkelakuan buruk. Pohon pisang yang jumlahnya hanya 16 batang tidak pernah ditengoknya. Oh, lihat itu. Yang mana? Itu ada yang sedang mencari kayu. Kasihan ya dia. Ya, anaknya di rumah cuma bersolek. Kerjaan cuma... Jangankan halaman rumah, dinding dan lantai kamarnya saja ia tak mau membersihkan. Ia selalu menunggu ibunya turun tangan. Gadis itu memang amat pemalas. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Pada suatu hari, Jelita berkata kepada ibunya, Bu, aku ingin ibu belikan aku baju baru. Aku ingin baju baru yang bagus. Loh, bukankah sebulan yang lalu aku sudah membelikan baju baru yang mahal dan bagus ya nak untukmu? Allah, baju aku tuh memang banyak, tapi aku mau baju yang baru. Masa aku pakai baju ini aja? Tapi nak, ibu tidak punya uang nak untuk membelikan baju baru yang bagus dan mahal. Kalau ibu sayang sama aku, ibu turuti kemauan aku. Mak Dasa akhirnya mengambil seluruh simpanan uangnya. Dan esoknya mereka langsung menuju ke pasar yang jaraknya sangat jauh dari rumahnya. Padahal uang itu hanya dipakai untuk keperluan penting saja, seperti Jelita sakit atau yang lain. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa mulai memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama pemuda-pemuda desa yang tak henti-hentinya memperhatikan Jelita. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Mereka semua bertanya-tanya, Wah, siapa ya wanita itu? Cantik ya? Iya. Tapi yang bersamanya itu siapa? Apa mungkin ibunya? Mirip sih, tapi kan pakaiannya lusuh. Daripada itu kita tanya aja yuk. Siapa wanita yang di belakangmu itu? Apakah ibumu? Oh, dia. Dia ini pembantu aku.
Ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Begitulah pengakuan anak gadis itu setiap bertemu dengan seseorang di jalan yang menanyakan perihal ibunya. Ia malu mengakui Mak Dasa sebagai ibunya, sehingga ibunya diperlakukan seperti pembantu ataupun budak. Pada mulanya, saat mendengar jawaban sang putri ketika ditanyai orang mengenai ibunya, Mak Dasa masih bisa menahan diri. Namun, ketika berjalan di tempat sepi, Mak Dasa bertanya kepada anaknya. Anakku, mengapa kau sebut aku sebagai budakmu, Nak? Ibu tenang aja, ini kan cuma pura-pura. Aku gak sungguh-sungguh nganggap ibu sebagai pembantu aku. Mak Dasa masih bisa menahan diri. Ia mencoba memperingatkan anaknya lagi. Namun, tak berapa lama kemudian, mereka bertemu lagi dengan seorang pemuda tampan. Jelita kembali menyebut ibunya sebagai pembantunya. Sungguh ia malu mengakui Mak Dasa sebagai ibunya. Kini sang ibu tak bisa bersabar lagi. Cewek. Hai cantik, siapa namamu? Namaku Jelita. Wah, serasi benar nama dan wajahmu. Cantik Jelita. Siapa yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Oh, dia. Dia ini pembantu aku. Udah dulu ya. Jelita anakku, kau sungguh keterlewatan batas, Nak. Berkali-kali kau menyebutku sebagai budakmu. Kau anak durhaka, padahal aku yang merawatmu dari kecil hingga sekarang. Ibu tenang aja, ini cuma berpura-pura. Aku tidak bersungguh-sungguh menganggap ibu itu sebagai pembantu aku. Nanti kalau ibu udah beliin aku baju baru, aku pasti nganggap ibu sebagai ibu aku. Kau sudah keterlewatan batas. Sudah berkali-kali kau menyebutku sebagai budakmu. Ya Tuhan, hamba sudah tidak sanggup dengan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya kepada hamba. Kutuklah dia ya Tuhan. Kutuklah dia. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bersungguh-sungguh menganggap ibu sebagai pembantuku. Ampunilah aku, ibu. Ampunilah aku, ibu. Ibu, maafkan aku, Bu. Demikianlah cerita yang berbentuk legenda ini. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.